guys, di sini lu nggak akan bisa lihat muka gue karena muka gue lagi tidak dandan ya. Tapi sekarang ini kan lagi banyak tuh happening Tinderan, dating apps, Cupid, Bumble dan lain-lain. Lagi happening karena ya lu mau nyari jodoh di mana lagi? Lu ketemu di bar-bar tutup, ketemu di kafe-kafe juga tutup gitu kan. Nah di depan gue ada 2 anak mama yang alhamdulillah ketemuannya di Tinder. Tapi jangan lu pikir bahwa Tinder itu brengsek semua, karena menurut gue gini, di mana-mana yang brengsek pasti ada, yang baik juga ada. Di mana-mana. Nah, gue pengen lu dulu deh, Rin. Pengalaman lu di Tinder kayak apa dan kenapa lu pilih Tinder? Aduh, sebenarnya sesimpel Tinder itu yang paling terkenal sih kayaknya deh. Dulu malah aku nggak tahu ada aplikasi lain selain Tinder. Jadi sebenarnya nih awalnya aku main Tinder itu gara-gara gue ketemu sama temen aku yang jadi gini, dulu kita kenalan dari dia belum nikah, aku belum nikah. Terus tiba-tiba aku tahu dia cerai sama istrinya, di cowok nih, temanku cowok, dia cerai sama istrinya. Terus pas aku cerai sama si mantan suami, dia tahu gini, gue lagi deket rumah lu, ngopi yuk gitu. Bener-bener aku terus ketemu dia pakai di kopi itu. And then saat itu dia bilang gini, lu bikin Tinder aja soalnya gue dapet bini gue dari Tinder. Dia ngomong gitu, terus aku sempet yang gini resist dulu kan. Ya anjir kayak gak laku aja ya gitu kan. Rasanya emang gitu kan. Rasanya gitu kayak, tapi terus temenku juga kasih pandangan yang gini. Paling enggak gini lah, lu kalau ikut itu aplikasi, orang-orang yang ikut di dalamnya memang tahu, kita semua tahu yang daftar di situ tahu bahwa tujuannya untuk pasangan ya, untuk cari pasangan. Entah itu ya mau serius mau enggak, tapi intinya nggak kayak medsos yang sangat luas kayak Instagram atau Facebook kan kayak umum banget gitu kan. Kalau ini tuh emang yang daftar di situ emang mau cari jodoh atau apalah. Jelas tujuannya. Terus pas gue daftar langsung addicted gitu. Nggak, karena sesimpel ngelihatnya waktu itu kayak udah mulai corona kan. Udah corona terus jadi lu mulai daftar tuh 2019 berarti? 2019 kayaknya. Lama ya Bu, sampai menemukan bapak ini ya? Lama lah, lakunya banyak dulu kan. At least orang akan tahu bahwa kalian itu bisa match, nggak selalu seperti dongeng yang instan. Ada sih yang instan ada, tapi ya let's get real lah, semua orang pasti ada prosesnya. Terus pertama excitement dong, karena kan gini, ya ampun, awal malah gue suka salah main kan. Jadi maksudnya nggak mau match sama tuh orang, nge-match, dan aku tuh tipe orang yang nggak enakan kan mah. Jadi udah orangnya, kok kayak gini, gue swipe kanan sih gitu kan, jempol gede ya. Jempolnya salah, ini karena masih kaku gitu kan. Ini buat iya kanan apa kiri, masih otaknya masih inilah, namanya baru main kan. Sampai orangnya ngechat terus gue gini, gue nggak mau main di orang gitu. Padahal bawahnya udah ada fasilitas. Padahal bisa di love blok sama silang. Iya sebenarnya yang nggak perlu swipe sebenarnya ternyata ada kan. Apal gitu kan. Akhirnya setelah itu aku nggak pernah swipe. Mendingnya itu love atau silang jadinya daripada salah-salah kayak gitu. Itu kesian tuh orang, gue inget namanya adalah. Terus dia kayak begging percuma dong match kalau nggak mau ngobrol, karena gue gue tuh nggak sengaja match sama lu tapi mau kayak di unfriend tuh apa namanya, di blok ya. Di unmatch. Gue sampai udah lupa istilahnya karena udah nggak pernah main. Unmatch. Terus gak enak tuh? Gak enak, kayak gue biasa lah ya, padahal kan sesimpel ya namanya di tempat kayak gitu. Ya padahal itu tujuannya Tinder. Iya, maksudnya kalau kayak masalah ya atau ada apa gitu kan bisa langsung kayak gitu. Tapi aku banyak dapat pertemanan dari situ sebenarnya. Yang brengsek juga banyak. Tapi yang pasti biasanya itu aku IG kamu apa? Temenan IG kalau aku ya. Karena gue nyari follower juga. Tapi IG gue lumayan deh, pokoknya semenjak main Tinder, at least ya walaupun nggak mungkin tidak berkesempatan match sama aku, tapi dia nyari aku di Tinder. Jadi ya udah tambah temen aja sih. Awalnya. Kalau lu kenapa lu pakai Tinder? Atau lu pakai yang lain juga? Gua tuh sebenarnya, kalau aku tuh sebenarnya ini apa namanya, malah udah mencoba beberapa aplikasi dan udah merasakan, dan akhirnya memang yang masih kastanya itu bersih itu memang sebenarnya ada 2 sih, Tinder sama OkCupid gitu ya. Cuman saat itu memang kasta ya. Tinder itu lebih banyak apa ya namanya pesertanya gitu. Aku terus aku mencoba berapa begitu cerai gitu kan.
mencoba beberapa aplikasi mulai dari Badoo, terus ada Bumble, ada apa lagi gitu, ada. Coba lu ceritain dong bedanya masing-masing apa? Jadi kalau aku memang lihat dari list ininya ya, list orang-orangnya lah gitu. Di Badoo tuh kenapa akhirnya aku nggak pakai itu, kayaknya banyak yang dia itu sebenarnya kayak antara cewek booking order atau yang dia serius yang seperti itu, terus yang orangnya aneh-aneh gitu, jadi dia orientasinya memang antara seks sama duit gitu, tapi memang agak sulit untuk mencari yang benar-benar pasangan ingin menikah. Kalaupun ada mungkin jadinya terbatas, dan kebetulan aku juga nggak suka aja gitu kan. Terus habis itu aku nyari lagi sebelum ke Tinder itu Bumble. ada kayak dating Asia dating atau apa gitu, aku lupa pokoknya. Ada. Asia dating ya. Cuman itu ribet banget dan orangnya nggak terlalu aktif gitu. Maksudnya nggak terlalu aktif hanya kalau di aja. chat sih di chat gitu diam aja. Sama kayaknya mereka orientasinya itu cari bule sebenarnya si cewek yang di sana. Kenapa dia Asia dating tuh? Karena aku lihat juga kayaknya pesertanya juga jadi lu nggak laku lah ya di situ. Memang mereka nggak expect orang lokal gitu. Jadi cewek yang nggak expect orang lokal itu kesana gitu. Ya ada sih 1-2 gitu, cuman nggak terlalu intens lah gitu. Nah akhirnya gue nemuin Tinder ini gitu. Udah tahu Tinder udah lama sih, cuman aku kenapa nggak langsung touch ke Tinder? Karena teman-temanku yang lain juga banyak ada di situ. Jadi ketahuan temen. takut ketahuan temen. Jadi waktu itu memang masih ada kayak gengsi gitu. Gue tapi sampai seleb katanya semua sekarang kayak gimana pakai Tinder dan mereka nggak malu. Zani itu dapat bule-bule yang dari luar itu dari Tinder. Tapi memang dia juga platinum dan kayaknya ada kayak kelas yang the most populer itu kita nggak bisa touch kalau kita nggak beli sesuatu gitu. Jadi ada. Tahu gitu. Jadi memang ada ininya. Kayak ada dipilihkan. rating-ratingnya juga. Ada kasta-kastanya juga. Lu beli platinum juga lu bisa langsung akses ke sana gitu. Kalau enggak, kalau kayak kita supaya kitanya yang jadi member si level atasnya ada deh kayaknya ada. Tapi aku memang nggak pernah, kan yang pernah ikut berbayar kan dirimu tuh. Aku kan nggak berbayar. Itu aja ngantri gitu. Sombong. Tapi anak mama semua rata-rata sombong. Nah, Oke Cupid lo juga pernah coba? Cupid coba dan bagus sebenarnya. Cuman kebetulan ketemu jodohnya di Tinder. Padahal aku lebih sempat meninggalkan Tinder terus lebih ke OKC gitu ya. Tapi kalau di Tinder kan Sandiaga Uno ya. Kalau di Tinder itu kan ada verified ya, ada verified. Nah kalau di OKC itu kan nggak ada. Aku agak lupa sekarang kalau OkCupid, tapi ada verifikasinya juga kok, ada sign-nya juga macam itu. Cuman bahasanya apa aku lupa. Kalau itu kan verified gitu kan. Maklumlah kita sudah meninggalkan bangku sekolah itu agak sombong. Tapi dia aku suruh coba install lagi Tindernya. Iya, aku install lagi. Karena aku kan nggak ngapus. Aku nggak ngapus karena aku belum ngapus ya. Karena kan kayak mama masih suka nanya gitu, jadi aku perlu akses dan lihat buka. Ternyata tampilan Tinder juga udah agak berubah sih dibanding waktu aku baru masuk. Tapi jadi ada new match tuh. Siapa kamu? Iya kan aku yang swipe kanan. Oh gitu. Ntar lo lagi bikin konten itu. Nah sekarang kalau misalnya menurut lo nih Tinder itu rekomen nggak sih buat hari gini? Udah. Kalau menurut gua, pertama kenapa gua tuh akhirnya ke Tinder adalah gua punya prinsip bahwa nggak akan punya pacar di inner circle actualku sekarang gitu ya. Jadi memang aku sih pernah punya niat, aku nggak pernah mau punya pacar, apalagi istri gitu ya, yang satu kantor, misalnya sama-sama aku kan kerja di suatu perusahaan multinasional lah ya. Nggak boleh juga, bukan? Sebenarnya boleh asal tidak satu line manager. Jadi kalau nggak satu line manager sebenarnya boleh. Ada banyak kok yang di situ yang suami istri juga ada, cuman beda departemen. Nggak ini, karena dari dulu tuh aku nggak pernah yang namanya pacar itu satu kelas, kalaupun satu kampus itu lain jurusan atau paling nggak adik kelas lah gitu ya. Tapi nggak sekelas gitu. Kenapa bukannya kalau sekelas itu lebih semangat kalau deket ya kan? Kayak bisa aku excitement untuk mengenal orang baru dengan, maksudnya kayak apa? Ada excitement untuk mengenal orang baru, buka lembaran baru dan dengan
better, karena aku mungkin nggak terlalu suka dengan kepribadianku yang dulu gitu ya. Jadi kan ini kan aku lu pengen ninggalin orang-orang lama yang di inner circle lu lah gitu. Dan mungkin kayak aku tuh nggak pernah ngerasain ada kayak ketertarikan gitu sama yang orang yang sudah aku anggap teman sebenarnya gitu. Sebenarnya ketulak ya berarti dapat gue. Tapi ya sebenarnya prinsip itu sehingga aku masuk ke Tinder. Nah bahkan di Tinder pun sebenarnya aku tuh split. Jadi ada orang-orang yang memang aku match sama aku, tetapi dia benar-benar jadi teman. Jadi kita tuh memang curhat segala macam. Ada yang memang aku deketin untuk sebagai pacar gitu, sebagai pacar dan nantinya aspek dari istri. Lu maksudnya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Awalnya ini adalah kasus teraneh dan exception anomali di dalam SOP ku. Karena Rina tuh sebenarnya aslinya aku tuh sebagai teman bahkan cuman curhat dan teman referensi ketika aku diginiin sama mantan pacarku kan waktu itu gitu. Dan kita ngobrolin itu gitu, cewek. Gitu juga dengan dia gitu curhat kalau. Iya. Dan aku masih bisa ngomong wise karena ternyata jadi teman tuh lebih wise daripada jadi pacar. Ya kan aku wise banget kan waktu itu. Kalau udah jadi pacar pakai emotion ya. Emotion dia. Cuman itu sih Tinder buat aku sih sebenarnya jalur yang paling efektif dan justru malah lebih aman. Kenapa? Karena kita bisa filter itu dari awal ya. Masalah kemudian jadi pacar kemudian. Bentar, maksudnya filter dari awal tuh apa maksudnya? Kalau kita ketemu sama orang langsung, kita kan ada kayak keterikatan ya, apalagi kemudian dia dikenalkan sama temen gitu. Nah, yang jadi masalah nggak cuma kita sama orang yang dikenalin, tapi melebar ke teman kita juga. Karena kan pasti kita nggak mungkin ketemu sama orang baru tanpa dikenalin sama seseorang kan. Akhirnya ribet ke semua inner circle kita kena gitu. Terus kita mau misalnya ternyata nggak jadi pun nanti jadi pergosipan juga gitu kan di inner circle gitu. Nah Tinder lebih aman daripada itu karena kita cuman urusannya aku dan kamu kita nggak jadi ya udah gitu, kita cuman gitu cuman kita yang tahu gitu. Terus yang kedua bener kata Rina itu kenapa kan kalau kenapa kita nggak ke Facebook, kenapa nggak ke Instagram sama Facebook itu punya intention yang berbeda. Orang itu punya intention yang berbeda kan, nggak belum tentu dia mencari pasangan atau mungkin dia cuma mau jualan doang gitu, atau memang cuma mau mempersembahkan kejombloannya. Orang jomblo belum tentu harus orang jomblo belum tentu tertarik untuk menikah loh atau punya pasangan belum tentu gitu kan. Gak usah lihat kebuan biasa aja gitu, nggak usah kan gue lempar aku kita tangkap. Lihat ke kamera lihat ke kamera. Oh ya. Nah kalau Tinder itu kan kita sudah sama-sama satu visi ya, jadi memang dari sana nggak punya intention untuk mencari pasangan, walaupun juga banyak yang main-main, tapi itu kita filter dengan ada sih sebenarnya trik-trik filternya lah ya. Mulai dari start kita ngomong seperti apa gitu, kemudian ada test the water juga itu tapi kalau itu cowok ya test the water ya kita mencoba kan, kita nggak bisa langsung kamu cantik banget loh nanti masuk ke trik itu kayak gitu sih udah langsung ya ampun katrol. Tapi by the way beneran dia tuh kenapa aku suruh install ulang Tindernya karena aku pengen tahu gaya-gaya dia deketin perempuan. Hah? Kamu serius? Serius, makanya gue baca dan gue gini. Anjir lu deketin cewek begini kok gue gak diginiin sih? Karena kamu temen. Kan lu temen awalnya. Kamu positioningnya temen saat itu. Jadi jelas tadi kan. Ada some people yang dia makanya dia kena karma. Iya. Ada some people yang dia attract-nya tuh dengan cara yang oke. Tapi ya itu ya, cowok kan juga macam-macam nih. Kayak aku beberapa kali match sama orang di Tinder, ada yang asik banget dari awal sampai kita jadi kayak eager to know gitu kan, jadi pengen ini orang apa sih, siapa sih gitu. Ada juga yang dari awal udah main kurang ajar gitu, ada banyak juga kan. Oke, gue pengen tahu triknya lo untuk tahu bahwa ini brengsek atau enggak itu gimana? Sebenarnya dari nyapa juga udah ini sih. Kalaupun misalnya lo tau bahwa oh ini orang, let's say ini orang fake nih akunnya, ini orang brengsek apa enggak? Ini buat yang nonton YouTube. Jadi paling enggak tahu lah gitu.
Nah, dari sisi cewek dulu deh, lu pengalaman lu kayak apa? Biasanya video chat dulu. Udah pasti deh lu mau dimanapun kenal orang. Video chat dari Tinder. Dari Tinder dulu. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa pakai video. Iya, kalau dia nggak mau ya berarti dia bukan real people gitu aja. Sebenarnya sesimpel ya, kayak gue juga di situ ya. Kalau gue bukannya itu, gue pasti nggak mau dong nampilin muka gue karena nggak sama di aplikasi gitu kan. Tapi kan lu udah verified. Iya, gue verified lah. Segitu bangganya gue muka gue. Ya, yang verified pun mereka malah ngasih fotonya udah verified. Mereka ngasih foto kucing. Oh iya, ada yang kayak gitu. Mungkin yang di verified bukan kucingnya kali. Itu orang yang itu salah. Dia bisa ubah-ubah ini sih. Nanti pas giliran itu. Nanti lu dulu. Jadi aku tips and triknya buat perempuan-perempuan yang mau main Tinder, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan menurut lo? Kalau aku gini, yang pasti aku nggak langsung kasih nomor WA. Jadi ada perlu bukan ketertarikan tapi rasa nyaman dulu untuk chatnya dulu deh. Kita nggak usah jauh kemana-mana dulu. Paling nggak ngechat nyambung. Karena banyak juga yang nggak nyambung. Skala level pola pikir aja jauh ada juga gitu. Padahal mukanya cakep ya, kok lu blow on sih gitu kan, ada juga gitu kan. Jadi bener tuh mukanya tuh. Mukanya bener, orangnya bener. Tapi pas diajak ngomong, ya ampun gitu. Gue udah mikirnya kemana dia masih di sini. Itu kalau aku udah nggak tertarik kalau kayak gitu. Makanya nggak buru-buru ngasih nomor WA. Karena awal-awal aku main, aku sebar. Maksudnya tiap orang nanya kasih. Pada akhirnya keganggu sendiri. Karena kadang ketika kitanya, gue masih mau santai-santai biasa aja, dianya expect too much gitu. Jadi aku saringnya gitu. Iya, pada akhirnya kayak gitu. Repot kan. Enggak WA kalau misalnya WA tinggal di blok. Tapi akhirnya dari situ disaring aja lah, mendingan dari awal cara komunikasinya dulu gitu, ngobrolnya dulu. Kalau emang enak, udah video chat dulu. Video chat orangnya bener apa enggak baru. Kalau di dalam Tindernya tidak ada fasilitas di video chat, berarti dia nggak benar. Ya menurutku sih. Atau kenapa lu nggak mau gitu? Atau sesimpel ya udah kalau gitu Instagram deh. Menurutku paling umum sih Instagram. Nggak Facebook ya, tapi Instagram aja. Instagram bisa video. Bisa video chat, bisa teleponan juga bisa. Karena ada waktu itu yang kayak gitu juga. Karena di Tindernya dia jarang. Sempat pakai Instagram ya. Iya, pakai Instagram dulu sama terus dia. Terus mainan filter itu. Terus pakai filter kan filternya cantik-cantik banget. Lalu lucu namanya kan? Temen. Terus malah kita nyoba-nyoba ya. Iku gini ngomongin filter Instagram malah gitu. Iya, kita gitu video chatnya di Instagram dulu ya waktu itu, Mas. Tapi iya malah nggak WA. Kalau WA telepon doang sama dia. Karena tapi yang video Instagram yang jadi panas tuh handphone ya situ nggak pakai iPhone sih. Udah disuruh ganti iPhone, dia nggak mau karena dia nggak ngerti. Sama kayak aku nggak ngerti pakai Android. Bukan cowok nggak ngerti mah. Nah kalau dari sisi cowok untuk tahu trik bahwa ini cewek nggak benar nih atau untuk fake gimana juga cara kalau aku sih punya SOP buat aku sendiri gitu ya. Yang pertama, foto itu nggak boleh satu. Kalau foto satu artinya dia menyembunyikan identitas. Walaupun ada verified tapi gambar kucing ya. Gitu. Tapi verified itu apa ya namanya? Bisa dipalsuin. Bisa dipalsuin. Harusnya enggak loh, harusnya enggak. Enggak kan dia kan foto tangan kanan gitu kan. Iya, kamu ini, gitu. kedikan mata kiri gitu kan ya. Harusnya bener. Cuman kalau dia memang satu, apalagi si foto itu tidak dalam kualitas yang proper gitu ya, dan ngeblur atau dia foto dia ganti kali Mas. Jadi udah bener verified, udah verified diganti kali. Aku sih sebenarnya nggak terlalu ngelihat di verified itu di awal gitu ya. Tapi memang ngelihat konsistensi foto itu. Tapi menu verified itu baru kok, karena aku tuh pertama kali nggak ada kayak gitu. Dulu nggak ada? Nggak ada. Kayak itu 2020. Tapi aku udah ada tuh. Aku yang yang session 2 ya. Iya. Session 2 udah ada. Bersession. Jadi aku memang ada 2 session ya. Tapi memang in prinsip sih kalau aku melihat konsistensi, karena jujur aku tidak terlalu suka dengan editing yang terlalu lebay. Karena itu ketika kita bertemu orangnya akan berbeda banget. Gitu. Dan ini sangat menarik karena aku tanya sama dia. Terus dia kan karena ngedate-nya banyak banget kan Lamongan. Dia banyak banget karena semua orang dijabanin. Terus aku tanya, rata-rata gimana orang, maksudnya dari di foto sama aslinya, dia bilang rata-rata 90% beda dalam artian ya memang foto itu pakai really fake-nya itu, maksudnya dia pakai beautifying yang berlebihan sih menurutku tuh. Menurutku kalau saranku gitu ke teman-teman terutama cewek, jangan terlalu berlebihan beautifying-nya, karena at the end tujuan dari Tinder itu sendiri adalah bertemu gitu.
So apa gunanya kamu Memoles attract foto. seseorang yang Memoles foto. akhirnya dia kecewa juga gitu. Jadi mending Karena berarti lu juga bohong. jadi bohong gitu. Ya maksudnya oke lah berdandan segala macam proper, tapi jangan berlebihan yang diedit sampai yang pipinya dikecilin jadi kerucut. Banyak banget. Alisnya dibikin dibikin beda gitu. Kan ada beauty cam juga di aplikasi kan gitu. Matanya yang harusnya belok jadi sipit atau sipit jadi belok. Aku di aplikasi sama asli beda jauh nggak? Jauh beda nggak? Beda jauh nggak? Jauh beda Ini nggak? pertanyaan yang penuh jebakan ya. Guys, ini aku kasih tahu ya akun aku di Tinder. Tuh, I am verified enough, cie. Tuh, beda nggak sih guys? Beda sih. Dia nanya dia sendiri. Beda nggak sih? But anyway guys, Kelihatan nggak sih Murti di situ? Anyway guys, gue juga nyoba Tinder berdasarkan nasihat dari anak-anak mama, anak gue. Jadi gue coba di Tinder, gue ngambil yang platinum. Dan alhamdulillah gue nggak pernah pakai foto-foto yang kayak gitu, karena gue pakai fotonya tuh beda. Foto gue jalan-jalan di luar negeri, Shay. Coba lihat. Nah, itu coba Mas lihat. Ih, apa nih? Ih. Kalau dia malah bagusan aslinya ya, Mah? Ya, bukan bagusan aslinya, dia cakapan sekarang. Oh gitu. Ya mungkin gitu sih. Ini dulu zaman kegelapan nih. Ini zaman kegelapan banget Bapak ya emang pasti. Bapak kegelapan Pak kulitnya, Pak. Iya. Aku heran nih kenapa pede banget sih pasang foto begini ya? Ya biarin aja, buktinya dapatin lu. Oh iya juga sih. Astagfirullahaladzim. Ini juga sangat penting nih, salah satu tips juga untuk di di Tinder itu. Study case-nya gue. Untuk di Tinder itu kamu tuh perlu isi kayak gini, about itu ceritain tentang diri kamu tuh apa. Karena terus terang aku juga ke dia kalau ngeliat foto ini enggak banget, keman gitu kan, lihat ya gitu, betul dipasang foto kayak gini. Nggak usah ngehina. Iya ya Allah, udah jadi suami ya. Enggak, tapi aku udah jadi suami, kedua dia udah jadi anak buah sekarang. Iya, baiklah mama. Kayak gue bukan anaknya juga. Ya lu ngin anak buah lain. Jadi gini, kalau dilihat sebenarnya gini ya, memang di Tinder itu kadang kan nggak cuma fisik kan, kadang kita juga perlu intelektualitas gitu kan, atau misalnya kesamaan visi misi. Nah itu aku biasanya baca. Aku adalah orang yang membaca bio-nya orang-orang yang mau aku match. Sama sih aku juga. Kan? Jadi kayak itu dia penting nih, lah ya, harus penting banget menurutku. Jadi jangan kosong doang kalau emang niat karena ya. Tingkat kecerdasan kita diukur dari the way kita menulis. Kita menulis di sini, gitu. Tapi dulu waktu aku match sama kamu itu, kamu di sini tulis healthy lifestyle enthusiast. Di sini habis itu udah nggak ada, tapi udah digantiin sama dia. Karena memang sempat diganti. Soalnya aku sempat pas dia ganti status, aku kasih love. Jadi waktu kamu ganti status yang ini, aku nge-love-in kan. Nah, jadi kamu notice kalau ini ganti status ya. Pokoknya ada di sini aku. Jadi penting banget dijelasin di bawah sini bahwa karena menurutku itu adalah tingkat keseriusan lo di sini, maunya ngapain sih lo bikin Tinder gitu. Dia kan di sini tulis kan tuh, I believe on second chance, I hope it is you. I hope love will guide us to strengthen each other because I will do my best for you. Divorced with 2 kids who stay with their mom at another city. Jadi udah langsung tahu lah ya, at least kalau pas match kita udah nggak perlu tanya lo single, lo duda, anak gue udah. Karena aku memang mau transparan dari awal, karena tujuanku tuh memang untuk cari istri ya, bukan pacar. Jadi memang terbuka mungkin gitu. Makin bionya jelas, itu kita bisa lihat bahwa dia serius. Dan orang makin respect sebenarnya di situ bahwa kita nggak menyembunyikan apapun gitu. Ya. Terus kenapa lo nggak verified? Verified ya, verified. Oh, udah. Verified. Sama lah aku juga, cuman kalau aku agak nyeleneh. Kalau dulu sih awal-awal bikin Tinder aku belagu banget, karena gue dulu kan nggak nyari juga gitu kan. Belagunya dalam artian bukan belagu yang gimana sih, tapi aku dulu karena gini, banyak banget cowok-cowok yang waktu itu match, terus pas ngobrol leveling up-nya kurang gitu. Maksudnya pas ngobrol sama aku modelan, kan gue tua ya gitu, maksud pemikiran gue tuh tua gitu. Jadi pas ketemu padahal seumur tapi masih modelan yang nyari duit tuh gimana sih gitu, kok udah kayak gitu kan, udah mulai dari situ baru akhirnya aku ternyata memang bio itu perlu ditulis gitu. Makanya kayak kerjaan lo apa segala, dulunya sih aku cuma tulis entrepreneur gitu kan, tapi sebenarnya
aku ganti kan jadi brand founder. Kenapa gitu? Sebenarnya sesimpel bahwa I am a real people. Jadi ketika lo juga searching atau nge-google Raksma brand founder, itu akan ketemu ada LinkedIn ku, ada Instagram ku, segala macam. Makanya sebenarnya finding lu me, bukan fake person iya, lah ya. finding me itu so easy sih. Kalau cuma dari sini terus lo nggak match sama gue, lo Google pasti nemu sosmed gue gitu. Makanya banyak yang akhirnya ke situ juga kan. Walaupun juga akhirnya banyak yang nggak ngaku. Misalnya ditanya, tahu aku dari mana ya? Sebenarnya kalau misalnya dia ngomong, oh aku tahu kamu dari Tinder, nggak apa-apa sih, aku juga nggak apa-apa gitu. Nanti dia, oh, emang kenapa sih nggak boleh kenal ya? Oh nggak, I'm just asking. Aku bilang itu taunya dari mana? Karena kan kayak kemarin aku main Clubhouse kan banyak juga yang dari situ akhirnya temenan. Terus dia akhirnya jawab, Tinder, kenapa sih emangnya nggak boleh? Bukan resis, apa sih namanya langsung kayak gitu? Aku bilang, no, I'm just asking. Kan aku bilang gitu karena pertemanan kan aku tahu karena dia sih, nyapa sebenarnya gitu. kenapa orang resis itu kayak lu tuh punya image, lu sampai perlu bantuan aplikasi, lu aku nggak punya orang nyata apa. Aku tahu sebenarnya yang mereka ini kesannya cheap banget gitu ya, kesannya cheap banget, padahal, hopeless gitu, yang frustrated banget gitu sampai ke situ. Tapi everybody did. Iya. Sebenarnya ya sekarang Tinder udah. Apa bedanya sih sama kita? Malah ya justru ya ini jauh lebih aman daripada kita ke bar kemana yang kemudian kita mau ketemu orang-orang baru yang tidak kita kenal gitu. Kalau dikenalin teman kan tadi ya sebenarnya ada resiko kan ketika nggak mau dan Nggak enak. akan nyebar ke semuanya gitu. Urusannya nggak cuma sama si ini. Kalau mau yang random, nah ini lu mending random di Tinder daripada lu random di mall. jelas kalau di sosmed udah baik gitu kan. Iya, kan nggak mungkin juga random di masjid kan, orang itunya dipisah. Iya juga sih, paling pas keluar masjid ya habis kajian. Itu pun agak tabu karena jujur dulu waktu aku enggak, itu pun dicie-cie kali. Aku dulu zaman sama gadis kan suka ikut kajian. Temennya dia ada yang single kan, suka ngikut kita. Gue deh tuh jadi tameng kalau ada perempuan gini. Nama yang itu gitu. Jadi gue karena cewek kan bisa Uti kenal. Tapi kalau gue entah kenapa ya, kalau gue pribadi gue agak kurang srek kalau misalnya ketemuannya di masjid ya. Karena banyak orang yang terlalu bertopeng. Iya. Kalau menurut gue ya, mohon maaf lahir batin nih yang nonton ya. Tapi ini kan pendapat gue pribadi. Jadi gue lebih srek yaitu dengan dating aplikasi. Which is benar kata lo, kalau udah nggak jadi ya udah nggak jadi gitu kan. Dan kenapa banyak orang yang misalnya nanya, kenapa sih nyobain dating aplikasi? Kalau menurut gue nggak tahu nih kalian kenapa nyobain itu. Kalau menurut gue bukan tentang desperate, bukan sih. Tapi kita ikhtiar. Dan ikhtiar itu sebenarnya kan membawa pahala juga, akan diganjar pahala gitu loh. Kalaupun lu misal akhirnya dapat jodoh bukan dari Tinder, tapi siapa tahu Tinder itulah yang membuka jalan. Gitu. Jadi nah ini tinggal sisa 3 menit ya. Gue mau meminta dari kalian berdua kesimpulannya apa sih buat orang-orang yang mau ikutan Tinder supaya selamat, supaya tidak dapat yang bangcat. Ya kalau dapat 1-2 mah ya wajar lah ya. Lu aja 2 tahun kan baru dapat dia. Dia nggak bangcat ya mah. Telat tanya. Allahu Akbar anak gue ini ya. Kalau aku sih mungkin be transparent, be yourself itu penting banget di Tinder. Dan nggak apa-apa kalau kasih ekspektasinya mau seperti apa yang pasangannya. Jadi setransparan dalam arti ekspektasinya transparan dan aku tuh seperti apa itu better dan kita pakai topeng. Jangan pakai topeng deh di Tinder karena nanti tujuan lu nggak match gitu loh gitu. Dan kalau divorce ya tinggal tulis divorce supaya nggak nanya lagi. Jangan malu soal itu. Ya, jangan sampai kamu single atau married atau apa udah jelas. Terus bohong gitu kan. Mending dari awal ngomong. Biasanya kalau yang bohong atau itu sih memang niatnya bukan mau beneran sih. Tapi kan itu gimana kita find out the fake people, apa real people-nya itu kan. Buatku kalau menurutku tipsnya kita ya itu ngobrol terus kalau menurut aku jangan buru-buru kasih WA kalau aku sih mendingan kenali dia dulu di sosmed karena sosmed nggak akan pernah bohong. Kalau dia udah punya lama kan kita bisa lihat kan misalnya dari tahun lalu hidupnya dia kayak apa, cara postingannya apa. Betul. Karena aku pernah juga nemu sebenarnya cukup menarik ini orang ya karena pinter. Tapi pas aku lihat sosmednya hate speech-nya banyak banget, gue langsung gak nyangka hate speech-nya waktu itu presiden yang begitu-gitu lah ini. Tapi aku kan emang gak suka sama orang-orang yang gitu kan. Jadi pas gue liat, lu sayang lo beneran padahal pinter, padahal cukup cerdas gitu. Tapi pas aku lihat di sosmednya itu kita temenan,
wow, ya udah aku langsung not my type ya, udah langsung. Jadi pokoknya lo jangan ngasih WA duluan, Iya, lo menurut video gue sih gitu. call di Video Tinder call dari itu. Tinder dulu. Kalau dia nggak mau, ya sudah berarti dia fake atau dia ada yang dia sembunyiin. Atau Instagram aja cek, di Instagram juga bisa itu. Oke, Iya, ada lagunya. sudah selesai. Thank Yes. you anak-anak mama. Di Thank sini you, udah ada Mama. lagunya sebelum di ban sama YouTube. Hatur nuhun, dan buat yang ikutan Tinder, oke, whatever, sok mangga atunya. Nu penting niatnya bener-bener Living serius. proof nih, living proof ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Dah. Assalamualaikum.